3, 2, 1, live. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ngajinya secara online melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya yang selalu ditibakan sunnahnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, seperti biasa di setiap hari Rabu malam Kamis kita melaksanakan kajian secara online yang diselenggarakan oleh MJWJ Tangerang bekerja sama dengan An-Nabawi Media, yang disiarkan secara live di YouTube channel An-Nabawi Media. Ya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan diklik lonceng di sebelahnya. Dan buat teman-teman yang ingin berpartisipasi, berdonasi untuk kegiatan dakwah ini, bisa lihat melalui rekening di bawah. Nanti di bawah situ ada rekening donasi, silahkan yang ingin berdonasi bisa melalui rekening tersebut. Nah, seperti biasa setiap Rabu malam Kamis kita melaksanakan kajian kitab Tuhfatul Mushtaq, yaitu kitab hadis 40 hadis seputar akhlak dan kepribadian. Yang sebelumnya, sebelum Ramadan, kita setiap Rabu malam Kamis itu membahas dengan fikih kitab Fathul Qorib. Qadarullah selama pandemi kita tidak bisa melaksanakan kajian secara offline, jadi untuk mengisi kekosongan waktu kita isi dengan kajian kitab Tuhfatul Mushtaq. Nah, alhamdulillah kemarin sampai ke hadis yang 24 malam ini insyaallah dibahas. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada guru kita Ustadz Mukhtar Lutfi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat juga salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan kajian kitab Tuhfatul Mushtaq, hadis yang ke-24. Wabihi laikal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kazmul ghaizi. Ini bab tentang menahan emosi, menahan amarah. Wa bi laikala an Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunfidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yakhayyirahu Allahu minar huri ma syaa. Padahal dia mampu untuk mengekspresikannya, padahal dia mampu untuk menunaikannya. Da'ahu Allahu azza wa jalla, maka Allah pimpinan makhluk yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hatta yakhayyirahu Allahu minal huri ma syaa, sehingga Allah berikan dia hak pilih untuk milih bidadari mana aja yang dia mau. Ini keutamaan orang yang menahan amarah. Bahkan di dalam Al-Quran termasuk ciri orang yang bertakwa ada wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan memaafkan terhadap manusia. Dalam hadis yang lain dikatakan, kata Nabi apa? Laisa syadid bisur'ah.
walakinna syadid liman yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang dikatakan hebat, kuat ketika dia jago gulat. Enggak selamanya orang jago gulat dikatakan hebat atau kuat. Tapi orang yang hebat, orang yang kuat ketika dia bisa mengendalikan dirinya ketika dia marah. Karena ketika orang marah, Masya Allah, dia punya akal sehat biasanya berkurang. Di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang wayanya marah, waktunya dia marah, padahal dia mampu untuk dia salurkan amarahnya, dia berhak bahkan untuk marah, tapi dia kendalikan emosinya, dia nggak marah. Nanti di akhirat dia pangkatnya tinggi, bahkan dia dikasih hak pilih untuk nyari bidadari yang mana aja, bebas. Yang dimaksud orang marah kemudian dia mampu untuk menyalurkan amarahnya, dia ada kemauan dan kemampuan sebetulnya. Misal seorang pimpinan, bos, terhadap anak buahnya punya salah, anak buahnya berbuat satu kelalaian, bikin kesal pimpinannya. Si pimpinan bisa nggak marah? Bisa aja, dia punya wewenang. Apalagi misalnya dia punya badan gede, anak buahnya kecil-kecil, dia mau ngamuk, dia marah, dia gamparin, anak buah bisa terima aja, tapi dia tahan, dia kendalikan emosinya, dia nggak marah di depan umum, dia panggil bicara baik-baik. Nah yang kayak gini dapat keutamaan yang luar biasa. Nggak termasuk hadis ini ketika ada orang nahan marah bukan karena dia mampu, tapi dia takut. Misal kita nauzubillah lewat di pasar, badan kita kecil, model saya badannya kecil begini, digangguin sama preman yang badannya gede 5 biji. Saya mah nggak marah, nggak, bukannya nggak marah itu mah, kalau kita lawan, kita marah, ya kalah sama dia. Atau sebaliknya, pimpinan bos kita ngeselin, bikin kesalahan, anak buahnya bawaannya pengen marah aja. Dia sebetulnya secara hak dia bisa marah karena emang posisi bawahan betul. Tapi karena posisi pimpinannya bos, atasan, kalau dia marahin bosnya gimana? Pecatin deh. Akhirnya dia nggak marah, dia tahan amarahnya supaya nggak dipecat. Itu nggak masuk kategori hadis ini. Kenapa dia nggak marah? Dia takut sama bosnya. Coba pengen tahu ngomelin bos. Makanya bos walaupun salah, diiyain aja. Namanya pimpinan, mau benar mau salah, iyain aja daripada nanti bermasalah kitanya. Sebetulnya dalam etika Islam kita diajarkan oleh Nabi nggak boleh kayak begitu. Ketika atas kita siapapun dia, kalau emang salah ya kita nasihatin. Cuma memang ada etikanya, ada caranya kalau pengen nasihatin orang yang posisinya di atas kita. Nggak langsung ada orang tua, misalnya kita punya paman, dia punya tindakan salah, nggak bagus di mata kita, salah lah, kita negor beliau, kayaknya kurang etis. Bahasa orang kampung soalnya emang lonjong. Masa anak kecil ngomelin atau nasihatin orang tua? Kita ngomong sama orang yang sepadan sama dia. Siapa? Paman satunya lagi, atau orang tua kita bilangin, kayaknya paman encing nggak bagus sikapnya, tolong ditegur deh. Nah kalau yang negor orang sepadan, orang yang dia sama gitu, marah nggak dia? Ya Allah nggak marah. Dia pakai etika. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang marah tapi dia tahan, luar biasa. Makanya di hadis yang lain kata Nabi apa? La tagdob. Nabi ngucapin la tagdob sampai 3 kali. Jangan marah. Tadi saya katakan ketika orang marah sebagian akal sehatnya hilang. Dia ngambil keputusan pun nggak tenang, karena udah keburu emosi. Maka jangan dah ya. Walaupun kita punya kemampuan untuk marah yang hak, ya kita tahan semaksimal mungkin itu marah. Di hadis, kalau di kitab-kitab yang lain diceritakan marah itu katanya bisa membakar hati manusia. Yang kemudian kata Nabi, kalau kamu lihat orang marah biasanya matanya merah, karena dia membakar hatinya, akhirnya muncul ke matanya merah, sikapnya udah mulai ngaco. Nah kalau udah kamu kedapatan mirip kayak begitu, kita marah
mata sampai merah, audajnya ini apa urat lehernya sampai merengkel gitu. Kan kalau orang marah ininya besar, matanya merah. Buru-buru duduk. Kalau dia posisi berdiri suruh duduk. Kalau dia suruh posisi duduk suruh rebahan atau dia ambil air wudhu. Insya Allah dia jadi tenang. Nah, tabiat marah itu api, hilang dengan air. Ambil air wudhu, insya Allah akan hilang. Al-hadis al-khamis wal ishrun, hadis yang ke-25, al-ihsan, berbuat baik, berbuat ihsan. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu qala, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sintani hafiztuhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala, ada dua hal yang aku hafal, kata Shaddad bin Aus, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan, telah menentukan perbuatan baik, memerintahkan kepada kita, mewajibkan kepada kita untuk berbuat baik. Ala kulli syai', terhadap segala sesuatu apapun itu. Minggu yang lalu kita sudah bahas, bukan hanya terhadap sesama manusia saja, bahkan makhluk-makhluk lain pun Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Terhadap binatang terlebih sama. Tumbuh-tumbuhan iya. Bahkan kalau orang yang rada apikan lagi, sampai benda mati pun dia rawat. Dia punya motor, dirawat. Kan motor ibarat kuda ya, tunggangan. Dikasih makan tuh kuda, dirawat supaya tuh kuda sehat, diperlakukan dengan baik. Motor juga sama. Motor dibeli, dipakai, jangan dipakai doang tapi dirawat. Rawatnya bagaimana? Dibeliin oli, gitu kan ya. Wayanya ganti oli. Kita punya istri juga sama, dirawat. Ya mursalat ya, punya istri dirawat. Pengen betah di rumah, pengen jadi istri yang saleha, nggak dirawat. Katanya istri harus bersolek cantik tapi nggak dirawat, ya bagaimana ceritanya? Kalau pengen betah di rumah kemudian ngelihat istri yang menyenangkan mata, idza nazartaha sarratska, kalau kamu memandang istrimu, istri itu akan membuat mata kita senang. Rawat istri, beliin buat perlengkapan kecantikannya, buat dandannya, kasih. Jangan suruh ngulek cabai mulu, pedes. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, fa idza, maka abila qataltum, kamu membunuh, fa ahsinul qitlah, maka perbaguslah dalam proses membunuhnya. Bahkan kalau kita ngelihat proses algojo untuk hukum kisos, bagian mana yang dipotong? Kepala. Dan itu langsung putus secepatnya, dengan tujuan jangan sampai lama-lama. Itu termasuk ihsan terhadap makhluk. Sampai ketika mau ngebunuh pun, sampai ketika pengen menyembelih. Wa idza dzabhtum, dan apabila kalian ingin menyembelih, fahsinul dzabha, perbaguslah proses penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, tajemin ujung pisaunya. Wal yurih dzabihatahu, istirahatkan, senangkan yang disembelihnya. Jadi kalau mau motong hewan, kurban ke hewan apa, kayak akikah, pokoknya kita motong hewan lah yang akan kita makan. Ketika nyembelih, itu pisaunya atau alat potongnya setajam mungkin. Tujuannya apa? Supaya cepat matinya. Ya kalau dia pudul, karatan, digodot-godot, mati kagak, nyiksa. Apalagi kalau motongnya motong kuyuk. Tahu kuyuk? Tahu nggak kuyuk? Apa kuyuk? Bukan. Emaknya, bapaknya kuyuk kan soang. Emaknya bebek kan soang. Bapaknya bebek soang.
Namanya kuyuk itu maksudnya kayak lagi perempuan. Kalau kuyuk tuh entok. Yang jalannya gial takit gitu. Yang rada lebar itu kuyuk namanya. Kuyuk kan kalau dipotong terbang. Nah kalau kita ininya enggak tajam, udah endet-endetan, mati belum terbang, ngayap kemana-mana tuh di atas genteng orang kagak mati, masya Allah, jadi bangke. Jadi harus tajam supaya nggak nyeksa dia. Kemudian etikanya lagi termasuk berbuat baik terhadap binatang sembelihan. Kalau kita memotong hewan itu ngasahnya jangan di depan yang dipotong. Ini juga punya perasaan. Kalau udah tahu mau disuntik, misal orang mau disuntik, kita nih jangan hewan kita mau disuntik misalnya, suster di depan kita ngambil suntikannya gede, dia ambil infus, kan gitu di depan kita ya, keluar muncrat dikit, hati, ya Allah, udah tahu kita takut sama jarum, di depan kita diginiin, orang diem kayak tuncep aja begitu, kan kita nggak takut. Binatang ya ketika pengen kita potong jangan dilihatin. Waktu potong kurban biasanya ketika satu dipotong, hewan yang lain diumpetin atau mukanya ditutupin pakai masker biar nggak ngelihat. Jangan kalau kita motong, ketika kita ngasahnya jangan di depan dia, ketika kita potong temennya, saudaranya juga jangan di depan dia, nyeksa. Apalagi ketika mau dipotong, proses motongnya, misal kambing kan kecil, kalau kebo mau ketahuan gede, kambing kecil, lehernya udah ngadep kiblat begitu, kakinya neken leher kencang banget begitu, diengkek gitu kambing, nggak boleh. Nabi pernah ngeliat kayak begitu, kata Nabi, ente mau matiin kambing sebelum dimatiin, maksudnya gimana? Ya belum dipotong juga udah mati duluan. Ya kayak kemarin ngeliat nggak yang video ada orang mau matiin sapi, mau motong sapi sendiri, sapi diajak smackdown, viral kan? Satu dia gulat sama sapi, dia ngekek, langsung potong. Itu masa belum dia potong juga udah patah lehernya, bisa semaput itu sapi. Nggak boleh kayak begitu. Jangan nanti mentang-mentang ada kayak gitu viral, kan orang Indonesia gitu, ada yang viral ngikut, ikut begitu. Jangan. Masih mendingan yang dikerek-kerek pakai tali, dikit jatuh, potong, mendingan begitu. Makanya ada tutorial motong hewan kurban yang cakep tuh, sekali sabet serat langsung putus. Maksudnya bukan putus, maksudnya putus urat dua uratnya. Itu yang cakep. Dan makruh juga motong sampai lehernya copot. Jangan sampai copot. Yang sampai putus itu dua uratnya, ini saluran napas sama saluran makan. Kalau sampai putus banget makruh. Maka teman saya dia beranian motong kambing ketimbang motong ayam. Apa kata dia? Ane takut motong ayam lewat mulu. Dipotong palanya lewat. Jadi kita berbuat baik tuh sama terhadap binatang. Kita diajarkan untuk berihsan, berbuat baik bagaimana kepada manusia. Sampai kita berantem aja, wa idza daraba ahadukum falyajtanibu wajhah, kata Nabi. Kalau ente pengen mukul orang, jangan pukul mukanya. Kalau lagi tanding silat muka nilai nggak boleh kan? Nggak boleh ya, kecuali yang yang MMA gitu ya, bebas. Kata Nabi, idza daraba ahadukum falyatin wajhah. Kalau ente pengen mukul orang, hindari mukul wajah. Ngapa di muka ini? Buat penilaian orang lain. Perhiasan manusia, orang nilai dari mana? Dari mukanya. Kalau mukanya rusak, dia nilainya jatuh. Orang baik-baik aja, kalau di sini ada codetnya, orang yang nggak kenal ngeliat dia, bagaimana perasaannya? Copet nih, gitu. Wah jangan nih. Kalau orang baik, di sini ada codet, bengap mukanya. Orang bertanya-tanya, emang kenapa itu muka? Makanya diajarin sama Nabi kalau pengen mukul orang, jangan juga mukul. Ini kalau misalnya terpaksa begitu,
hindari mukul wajahnya, hindari. Itu kita diajarkan segitunya dalam ajaran agama Islam. Ya, kita harus berbuat baik terhadap sesama, baik pada manusia ataupun pada makhluk-makhluk hidup lainnya, masuk ke hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Yang minggu lalu saya ceritakan terhadap pepohonan pun sama. Ya, pepohonan juga kita harus berbuat baik. Sekarang lagi musim monstera apa namanya itu, janda bolong. Lagi musim lagi kan, pohon-pohon, orang pada miara pohon, dirawat baik-baik, jangan dibeli doang. Disiram? Kagak. Musim lagi ikan cupang. Musim kan sekarang, viral lagi. Padahal dulu cupang banyak banget waktu saya masih kecil. Zaman PSBB gampang banget viral. Apa aja kita viralin. Musim cupang, dibeli cupang, buat diadu doang, dikasih makan kagak. Zalim ente. Saya masih kasih makan, terus saya adu, zalim juga. Ikan jangan buat diadu. Orang yang di dunia suka ngadu binatang, nanti di akhirat di hari kiamat, nanti di neraka Allah adu lagi, ditonton gantian. Kemarin lu di dunia gue diadu, lu sekarang diadu. Mau begitu? Jangan. Kalau adu kontes kecantikannya, bagusnya, cakepnya, itu mah lain ya. Ini diajak berantem. Itu ikan diadu-adu sana, sama kayak ngadu ayam, sama nggak? Sama. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Kalau mau miara silakan, tapi dengan catatan ente sanggup untuk ngerawat. Kalau sampai ente miara nggak dirawat, sampai dia mati, dosa ente. Dulu zaman-zamannya musim burung, banyak kan orang beli burung, dia nggak rawat, mati, dosa. Mendingan kata Nabi apa? Buka kandangnya, lepas, biar dia bisa makan sendiri. Jangan sampai dia kagak makan, mati, dosa. Kalau emang sanggup silakan, nggak sanggup dengan jangan, ya, dengan jangan. Makanya kalau orang-orang dulu, apiknya orang dulu tuh, dia mau pergi haji, di rumah ada piaraannya, bukan cuma rumah yang dititip. Apa yang dititip? Piaraannya. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, dipindahin ini burung-burung yang nih, anak pindahin titip burungnya, anak-anaknya punya ke rumah ente, tolong dirawat. Anda punya ikan, tolong diempanin. Sebab kata mereka, kalau ketika di sana di tanah suci, dia punya beban di tanah air, ada piaraan dia yang menjadi tanggung jawab dia, terus dia nggak kasih makan, dia nggak rawat, ngefek ke sana. Makanya kita titipin supaya nanti kalau misalkan nggak dirawat, kelupaan ngerawat, yang tanggung jawab siapa? Yang dititip. Dia udah lepas, tolong nih anak amanah, kerjain ini, kucing makan 3 kali sehari, ke salonnya seminggu sekali. Saya tahu, dibilangin. Kan kucing sama kita kan rajinan kita ngerawat kucing. Saya kalau dengar teman-teman yang di hewan, dokter hewan, subhanallah, orang ngerawat kucing mahal. Sampai ada pas kucingnya sakit, korengan, aduh gimana cara ngobatinya? Kok kucing korengan dipikirin, anaknya jatuh bungsurut, kakinya borokan dibiarin. Kucing korengan dipikirin. Cakep sih, ihsan namanya, berbuat baik terhadap sesama. Tapi sama manusia lebih harusnya, harus lebih dari itu. Ada kucing lewat ketabrak, luar biasa orang paniknya. Coba dah, ente lewat naik motor, kucing kegiles, ente kabur dikejar orang. Bang, kucing urusin, kuburin. Tapi giliran orang yang ketabrak, bodo amat. Dia kagak pikirin, paling gebugin kita. Tapi kalau kucing sampai gitu, kata mereka kalau nggak diurusin, ente kenapa? Kena karma, katanya, kualat, harus dibungkus, dipakein kapan, dipakein kembang, kuburin. Subhanallah. Kalau kata guru saya dulu, yang salah ente apa kucing? Kalau yang ketabrak tuh kucing, yang salah ente apa kucing? Ente lagi naik motor di jalanan, ada kucing lalu ketabrak, yang salah ente apa kucing? Siapa? Kalau kata guru saya, yang salah kucing, jalanan motor dia lewat. Ya kita singkirin, betul, nggak apa-apa ya, tapi perlakuannya sampai over juga jangan sampai kita percaya hal-hal yang terlalu begitu. Akhirnya kita bikin sugesti-sugesti jelek, mikirin terjadi tabrakan. Misalnya dia habis nabrak kucing, dia tabrakan, kata orang, patul lu sih gara-gara habis nabrak kucing lu kagak urus tabrakan. Bukan. Sebab ketika dia naik motor dia pikir, aduh kucing belum diurus, aduh ya tuh kucing gimana ya, mati apa kagak. Saat lagi bengong-bengongnya tabrakan, gara-gara
mikirin ya. Mikirin. Jadi gara-gara mikirin. Ya kita rapiin itu, ya kita rapiin karena Nabi juga cinta sama kucing kayak Abu Hurairah cinta sama kucing. Tapi kita over sampai mengkultuskan gara-gara itu akhirnya menyebabkan hal yang gak enak, ya nggak sampai ke sana insyaallah. Semua balik sama sugestinya jadinya. Kayak orang mau nikah biasanya dipingit. Orang dulu dipingit, kenapa? Katanya kalau orang mau nikah ada aja nanti kecelakaan lah. Bener? Ngalamin begitu? Ngalamin apa? Oh, dipingit. Mereka ngalamin nggak? Belum Ustaz. Nanti bisa dilihat di link di bawah. Nomor HP-nya yang mau dipingit. Kalau dipingit emang ada dasarnya? Ya kagak sih. Kiraan orang-orang tua dulu kata mereka nanti takut terjadi apa-apa. Iya, terjadinya kenapa? Karena mikirin. Kita lagi naik motor mikirin, aduh undangan belum kesebar, mana dikit lagi nih. Pas udah 2 minggu mau nikah, ya PSBB, undangannya udah jadi, nggak boleh dirayain segala macem. Pikiran kacau, terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Akhirnya kata orang tua dulu, daripada lu ngapa-ngapa, mendingan lu di rumah aja, biar lebih aman begitu. Kenapa? Nanti udah menjelang hari ada apa-apa kagak enak. Itu kalau dalam usul fiqh namanya saddu dzara'i, daripada ngapa-ngapa mendingan diem aja gitu. Dasarnya ya kagak ada, saddu dzara'i saja. Selanjutnya lah hadis as-sadi wal ishrun. Al hadis as-sadisu wal ishrun, hadis yang ke-26. At-ta'awun. Apa ta'awun? Masjid di puncak. At-ta'awun itu saling tolong, saling menolong. Kalau saya bilang saling tolong menolong diomelin sama guru bahasa Indonesia. Udah saling tolong menolong. Tolong menolong itu maksudnya saling menolong. Ta'awun saling menolong. Wa bihi ilaikala an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Innal mu'mina sesungguhnya mukmin lil mukmin terhadap mukmin yang lain kal bunyan seperti bangunan. Materinya saya udah kirim ya lewat grup. Kalbunyan seperti bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan bagi satu bagian dengan bagian yang lainnya. Wa syabbaka asabi'ahu, Nabi tasbihkan tangannya, jari-jarinya begini itu. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu saling menguatkan. Di hadis yang lain, mukmin satu dengan mukmin yang lain kal jasadil wahid, seperti satu jasad, satu tubuh. Idza ishtaka udwan, kalau satu anggota tubuh saja sakit, maka dia akan ngefek kepada tubuh yang lain, baik dengan cara sahar atau hima kata Nabi. Bisa dia nggak bisa tidur, meriangin. Nggak usah yang berat-berat dah. Jempol aja cantengan, kejepit pintu, meriang nggak? Meriang nggak? Kalau nggak percaya cobain. Hah? Nyeng-nyengan apaan? Nyer-nyeran. Nyeng-nyengan mah gak usah kencing. Nyer-nyeran. Itu mah nyangan-nyangan. Nyer-nyeran. Jempol kita. Iya nyut-nyutan tuh, nyut-nyutan, nyer-nyeran. Cuma cantangan doang, meriang. Padahal jauh ke perut. Jauh nggak? Makan juga gak enak. Gara-gara cantangan. Muslim yang satu dengan muslim yang lain kayak begitu. Kita satu tubuh. Andai kata ada muslim satu yang disakiti, satu yang dizalimi, seharusnya sebagai muslim yang lain merasa sakit. Ketika saudara-saudara kita di Uighur, mereka dicaci dizalimi di sana, disiksa di sana, kita sebagai saudaranya muslim sakit nggak? Sakit. Marah nggak? Marah. Tapi ekspresi kemarahan kitanya kita atur sedemikian rupa. Jangan membabi buta, akhirnya orang yang kagak salah kita babat juga. Di Myanmar, di mana kemarin? Myanmar ya? Rohingya, Muslim juga dizalimi, ya minoritas. Mayoritas agama di sana yang non Muslimnya, taruhlah misalnya Buddha. Akhirnya orang Buddha sini kita habisin juga, jangan juga. Walaupun emang normal biasanya orang kalau marah gara-gara satu, akhirnya kena semuanya. Kita malam-malam lagi tidur, gigit nyamuk satu, yang kita bantai se-RW. Padahal yang gigit udah pergi, yang gigit udah kemana tahu.
nyamuk lewat menggigit kita, habis gigit dia kenyang, dia pergi, kita gatel, kita tepok, orang nggak kena, nyamuk yang lewat langsung tek 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 tek, kata itu rombongan, kita lagi motor ngapa dibantai, pembantaian nyamuk. Itu normatif memang seperti itu biasanya. Tapi kita kalau misalnya ada saudara kita yang disakiti, ya kita marah. Saudara kita yang muslim dizalimi, kita marah, tapi kita ekspresikan marah kita dengan jalur yang hak, ya. Kayak kemarin misalnya kita secara diplomatik ke kedutaannya, kita kecam segala macam, udah dijalankan dengan baik. Indonesia hebat, nggak mengalami kekerasan, nggak, alhamdulillah. Jadi kita terhadap muslim yang lain merasa sakit. Kita guru-guru kita kemarin yang rame, yang diincar sama orang gila, sakit kita, nggak senang. Dalam surah Al-Fat apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar rahamau bainahum. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin terhadap orang kafir tegas, bukan cuma sekedar keras tapi tegas. Kalau keras mah bentar-bentar ngomel, bentar-bentar ngomel, tegas terhadap orang kafir. Kalau itu orang kafir dia memerangi kita lawan. Kita tegas, nggak mau bertindak seperti tindakan orang-orang kafir, nggak mau punya sikap seperti sifatnya orang kafir. Terhadap orang di luar Islam kita tegas dan keras, tapi sesama kaum muslimin ruhama, saling menyayangi. Jangan dibalik. Sama orang non muslim kita baik, sama saudara kita sendiri yang muslim kita saling curiga. Jangan tuh ya, bentar-bentar ente beda alirannya mana, ente bid'ah, ente kafir. Nah lo kan berat, bentar-bentar kafir, bentar-bentar kafir. Nauzubillahi min dzalik. Tadi saya ngelihat cerita dari Profesor Said Agil. Dia cerita, saya ngelihat video dia cerita, dia sedang bercerita waktu dia kuliah, ada dosennya, kata Kiai Said Agil, bukan Said Agil Siraj, Said Agil Munawar, yang mantan Menteri Agama, Said Agil Munawar. Kata beliau, ada dosennya yang mencaci maki Syekh Abdul Qadir Jailani, yang bahkan dia bilang Syekh Abdul Qadir Jailani itu kafir. Imam Ghazali kafir. Man huwa? Siapa dia? Gitu, kitab Imam Ghazali banyak hadis-hadis dhaif katanya. Kafir. Enggak, kata Kiai Said Agil tuh ya meronta lah artinya. Kalau kita juga ngedengar begitu rada kesel, karena beliau termasuk orang Indonesia, temennya katanya yang orang Syria disuruh ngomong, selalu nanya, akhirnya dijawab, bukan dijawab, ditanya sama salah seorang mahasiswanya, ini di Madinah kejadiannya. Ditanya, ya Syekh, dari kecil sampai gede saya ngafal hadis, ini bagaimana hadis ini? Apa hadisnya? Man kaffara musliman fahuwa kafirun. Orang yang gampang ngafirin orang muslim, maka dia yang kafir duluan. Diem syekhnya. Dosennya langsung diem. Jadi kita jangan gampang ngafirin orang. Sampai ada kitab namanya At-Tahdzir 'alal mujazi wa bitakfir. Peringatan keras buat orang yang gampang ngafirin orang. Apalagi kita orang kagak tahu ilmunya, udah mendingan skut. Asumtu hikmah. Diamnya seseorang itu penuh hikmah. Daripada kita ngomong salah, mendingan kita diam. Jangan bentar-bentar bid'ah, bentar-bentar kafir. Wah, ini enggak ada dalilnya, enggak ada hadisnya. Udah berapa kitab hadis yang kita baca? Kan itu masalahnya ya. Kadang-kadang orang ya kalau yang ngomong tingkatan muhaddis atau orang hafiz itu orang-orang yang hafal hadis, misalnya sekian ribu hadis dia hafal, dia ngomong kayak gitu, kita angkat topi, ya iya dah, ini anak baru kemarin itu nggak ada hadisnya itu, wah itu bid'ah. Ente tahu kitab hadis apa aja? Wah itu nggak ada di Bukhari. Emang hadis Bukhari doang? Umur kita kalau kita baca hadis mungkin 6 kutubus sittah, kita kan walaupun hadisnya mengkarrar, hadisnya berulang, kagak cukup kita baca itu selemari. Bukharinya aja misalnya bisa 4 jilid, Muslimnya 4 jilid, Nasai, Tirmidzi, Abu Daud, lah banyak banget. Kita baca ini kagak bisa habis. Ini 40 doang. Bagaimana itu yang ribuan, Masya Allah. Jadi kita belajar, kita ngaji tujuannya apa? Supaya ketika kita tahu ada orang yang berbeda, ya kita nggak terlalu bermasalah. Karena kita tahu perbedaan itu sebuah keniscayaan. Bahkan kata para ulama, pintarnya manusia yang pintar adalah bukan yang dia menguasai satu ilmu,
Tapi orang yang pintar ketika dia bijak ketika dia mengetahui berbagai macam perbedaan yang ada dan dia bisa bijak. Orang ketika baru belajar nahwu misal jurmiyahnya doang, misal dia baru belajar jurmiyah, tahu rofa itu ciri rofa, huruf-huruf dia rofa, dia ada dhamma, waw, alif, nun, terus segala macam i'rab seperti apa. Baru sejurmiyahnya sekedar dia bisa baca, bisalah insyaallah jurmiyah. Dengar orang baca beda, bawahnya nyalain aja. Ya. Tapi ketika dia naik kitabnya rada tinggian dikit, oh ternyata ada dalil yang lain ya. Nah ini akhirnya orang kalau kitabnya rada tinggian dikit, dia nggak nyalain. Misalnya di sini tulisannya al-haditsu as-sadisu wal ishrun. Al-haditsu as-sadisu wal ishrun. Karena al-hadisu jadi khabar mubtada mahdhuf kalau di i'rab. Seolah-olah hadza al-hadisu as-sadisu wal ishrun. Kalau ada orang baca as-sadisa al-hadisa as-sadisa wal ishrin misalnya, wah langsung diomelin. Salah tuh. Harusnya hadisu. Bacanya baru jurmiyah doang. Tadi di kitab yang lain, oh bisa dibaca al-hadisa, oh bisa dibaca hadisi, begitu. Babul miyahi, bisa baca babul, bisa baca babal, bisa baca babil. Tergantung bagaimana ilatnya, tergantung bagaimana dalil yang dia kuasainya. Termasuk kalau kita baca Kafrawi di kitab Nahwu, Bismillahirrahmanirrahim, kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya. Bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di i'rab secara nahwu macam-macam bacanya, beda-beda. Kita baca Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita alaihim kan? Ada dengar baca alaihum. Alaihum. Kalau orang bacanya cuma segitu-gitu doang, kemudian dengar alaihum, ngomel enggak? Wah, aliran baru nih. Sesat nih. Padahal boleh. Kan memang asal domir apa? Huwa, huma, hum. Bukan him kan? Atau kasroh, dan hum jadi him, alaihim, tapi bisa alaihum, makanya ada yang baca alaihum begitu. Ketika tahu ilmunya, diam nggak? Diam, kita jadi bijak. Yang ngoceh, yang bagaimana? Yang kagak paham. Wah, tapi jangan juga kita misalnya kita udah paham di masjid yang kagak biasa, jadi imam, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, nggak boleh juga. Namanya ente melakukan sesuatu yang berbeda, nggak boleh. Kita kembali. Jadi mukmin dengan mukmin yang lain diibaratkan seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Diibaratkan Nabi dengan menganyam tangannya, menggenggam seperti ini. Al-haditsus sabi'u wal ishrun, hadis yang ke-27. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al muslimu akhul muslim. Yang namanya muslim itu saudaranya orang muslim. Orang muslim itu ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang mukmin sesama orang itu adalah bersaudara. La yazlimuhu, enggak boleh menzalimi sesama muslim, jangan menzalimi. Wala yuslimuhu, jangan juga nyerahin dia untuk dizalimin, sesama orang lain untuk disiksa, jangan. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati, orang yang suka menolong hajat saudaranya, Allah akan nolong hajat dia. Di riwayat yang lain dikatakan tidak dikatakan sempurna iman seseorang ketika dia enggak mencintai orang lain sebagaimana dicinta pada dirinya sendiri, terhadap orang-orang mukmin maksudnya. Jadi kalau kita nolong orang lain, Allah bakalan nolong kita. Wa man farraja an muslimin kurbatan, orang yang membuka kesulitan seorang muslim, farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah, maka Allah akan bukakan kesulitan dia nanti pada hari kiamat. Wa man satara musliman, orang yang suka nutupin aib orang muslim, satarahullahu yaumal qiyamah, Allah akan tutup aib dia nanti pada hari kiamat. Ketika nanti di hari kiamat yaumul hisab, ketika akan dihisab, akan diperhitungkan bagaimana
Misalnya ada orang minta itu dia bukan suami istri, nggak punya, tapi satu rumah, nggak punya identitas. Saya mempermudah orang lain, saya mau Ustadz, boleh dia tinggal di kontrakan saya, termasuk mempermudah bukan? Bukan, itu mah ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kita nolong orang berbuat dosa. Aturannya harus ada identitas. Kita jangan keluar dari aturan, tetap sesuai dengan rule, tapi jangan sampai mempersulit orang lain dengan rule yang ada, kita tambah-tambahin hal yang nggak penting. Banyak sekarang banyak. Kita di jalanan, aturan enak-enak, jalan banyak polisi lagi pada tidur. Banyak ya. Jaraknya 2 meter. Baru ngegas, ketemu lagi. Ketemu lagi. Padahal kalau nggak salah ya, ada aturan khusus tentang pembuatan polisi yang lagi tidur itu. Polisi yang nganggur, dia tidur di jalanan. Kalaulah misalnya, saat kalau nggak dibikin polisi tidur, orang naik motor semaunya, sekencengnya, banyak anak-anak begitu. Ya taruhlah alasan logis seperti itu. Tapi ya bikinnya kita pakai perkiraan juga. Ya masa jarak 1 meter 2 meter bikin polisi tidur, udah gitu ngejungking banget begitu, tinggi. Kalau motor Mio misalnya, gasruk nyangkut, kita boncengan bertiga, nyangkut, aja nyangkut. Tukang bakso lewat, dia dorong, sambelnya pada tumpah. Nyosain nggak? Itu yang lewat, tukang bakso pas tumpah, dia doain, ini ngedoain cakep. Brengsek amat yang bikin polisi ini, gue sumpahin biar, lah kan jelek jadinya. Ya kalaupun harus bikin, ya sekedar landai, ukuran orang naik motor bisa ngerem, kan orang juga paham. Marka aja, ada marka jalan, motor ngerem nggak? Ngerem. Ada yang orang tahu ada marka, ngerem, dia nggak kencengnya. Jangan kita nyusahin orang lain, jangan ya. Aib orang juga kita tutup. Jangan, emang paling enak ngomongin orang. Ya, gibah paling enak. Apalagi sekarang musim PSBB, gibahnya online. Paling enak. Kalau lagi ngomong hal yang serius, bete. Saya kalau lagi kumpul sama teman-teman tuh, saya punya teman berempat. Waktu saya di pondok tuh berempat, kita akrab banget. Kalau ada teman lain yang nimbrung sama kita, bete. Dia berempat ngomong pakai dalil mulu. Ketemu ada aja keluar dalil gitu, ada aja keluar kalimat-kalimat dari kitab. Bete jadinya. Tapi kalau ngomongin orang, luar biasa. Sambil ngerokok lagi. Kemarin gimana? Wah, semua dibahas. Keluar semua tuh. Aib-aibnya dibongkar. Saya kalau ada orang curhat, tapi curhatnya konsultasi lah, bukan curhat, konsultasi, tapi udah keluar dari rule, keluar dari tujuan pertamanya, bahkan aib orang lain yang disebut-sebut, saya langsung stop. Dah, saya nggak ada kaitan dengan itu, kaitan dengan ente. Jangan sampai dia berbuat dosa juga gara-gara dia nyeritain orang lain. Kita juga dosa ngedenger, karena dia bakalan cerita karena ada yang denger. Kalau kita nggak denger, dia cerita nggak? Orang gila namanya. Dia ngomong diri-diri, gara-gara kita dengerin makanya dia cerita. Udah, jangan dengerin orang yang ngomong. Kita alihkan sama yang lain saja. Kita tutupin, insya Allah nanti Allah tutupin. Nah, hadis ini dipakai sama santri-santri. Kata guru saya, santri tukang ngaji lagi ujian, nyontek. Dia nyontek gitu, gurunya ustadznya lewat. Biasanya orang dihukum yang nyontek kan, dipermalukan di depan, berdiri depan, yang nyontek berdiri depan, ditepak. Tuh nyontek ente. Apa kata santrinya? Man satar mesti masatarahullah yaumil qiyamah. Jangan bilang-bilang orang. Kalau buka aib saya nanti aibnya dibuka di hari kiamat. Ini santri tukang ngaji namanya. Penempatan dalil yang gak pas. Jangan diamalin. Jangan. Nauzubillah, ada orang nyolong ketahuan. Jangan bilang-bilang lu, kalau lu bilang nanti aib lu di akhirat dibuka. Lu yang salah itu mah. Jangan. Jadi kalau bisa ya aib orang. Tapi jangan juga udah kita tutup aib orang, kita ungkit. Paham nggak ungkitnya gimana? Bukan kita buka lagi, bukan. Lu kalau bukan gara-gara aib lu gua tutup, lu malu depan orang lu. Ngungkit nggak? Ngungkit namanya. Kalau bahasa orang-orang sekarang apa? Kartu as ya dia.
Lo pegang, pengen tahu aja macam-macam, gue bongkar semua. Dan niat dah tuh. Awal niat sih kalau menikah dia belum jadi dosa, belum. Tapi nanti ngungkit jadinya kan. Dia ngomong sama itu orang, dia bikin ulas sedikit, itu kalau bukan gara-gara gue tutupin aib lo rusak. Ngungkit namanya, sama kayak sedekah, rusak, diungkit-ungkit kayak gitu. Ya udah kita tutup, insya Allah kita kalau perlu, kalau ada hal-hal yang memang dia mau kebuka, kita bilang udah nggak usah dibahas. Kan kata Nabi apa? Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku itu diampuni dosanya illal mujahirin, kecuali mujahir. Kata para ulama dinamakan mujahir apa? Orang-orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah sudah tutup dia punya dosa, besoknya dengan bangga dia umumkan perbuatan dosanya. Mujahir namanya. Itu dosanya nggak diampuni kalau kecuali dia taubatan nasuha sebelum dia meninggal. Luar biasa. Udah ditutupin sama Allah dan kita tutupin aibnya, malah yang berbuat dosa dia munculin, masukin ke YouTube, bikin viral. Awalnya mungkin dia bercanda iseng ngasih orang lain daging kurban pakai plastik isinya sampah. Awal iseng, lucu kan? Wah, orangnya panik, lucu, keren nih konten, lumayan banyak yang view. Akhirnya bener-bener dia ngadain eksperimen sosial kan, dia bikin kegiatan seperti itu. Berapa orang yang dia zolimin dan berapa ribu orang, berapa juta orang yang nonton. Dosanya luar biasa, bangga dia dengan perbuatan dosanya. Na'udzubillah, jangan. Kalau Allah sudah tutup kita punya aib, Allah sudah tutup kita punya dosa di malam hari, maksudnya nggak mesti di malam hari, itu kinayah saja. Allah sudah tutup kita punya dosa, jangan kita umbar dosa-dosa kita. Allah sayang sama kita. Seorang Lutfi misalnya, dia bukan orang yang baik, belum tentu orang baik. Saya bukan orang yang baik, tapi karena Allah tutup aib saya, makanya kelihatannya kayaknya baik begitu. Allah tutup aib kita, masih Allah tutup aib kita. Nah, kita banyakin istighfar. Ketika Allah sudah tutup aib kita, kita banyakin istighfar, minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun. Seselin jangan diulangin. Udah, yang sudah biarlah berlalu begitu, dimulai lagi dari nol. Kalau nggak percaya tanya sama SPBU, pasti dimulai dari nol. Al hadis as-samin wal 20, hadis yang ke-28, al-ithar, lebih memprioritaskan orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajran, sedekah apa yang paling gede pahalanya? Jadi dari zaman dulu juga banyak orang yang nanya amalan. Ya, dia nanya amalan sama Nabi, sedekah apa yang pahalanya paling gede? Apa kata Nabi? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun. Kata Nabi, sedekah yang pahalanya paling gede ketika ente sedekah, anta sahih, ente dalam keadaan sehat, wa syahih. Syahih itu biangnya bukhil. Bakhil apa? Bakhil pelit. Syahih di atasnya pelit. Apa tuh? Kerit, koret, medit. Udah semua dah. Semua. Jadi syahih itu udah di atasnya pelit. Ketika ente lagi pelit-pelitnya, ente lagi sehat-sehatnya, ente sedekah, itu pahalanya gede. Berat memang. Taksyal faqra, engkau takut fakir, wa ta'mulul gina, dan masih mengharapkan kaya. Ente lagi butuh sama duit, punya duit 10.000, masih gitu-gitunya, emang lagi pengen ngumpulin mau beli handphone baru, ada orang minta-minta, ente sedekah tuh duit semuanya, pahalanya gede banget. Karena ente lagi butuh. Tapi kalau ente punya duit 10.000, emang simpenan, punya duit 100.000, ada orang minta-minta ente kasih 10.000, kebutuhan ente udah kepenuhin semua, sama-sama ngasih 10.000, nilainya gedean yang mana? Yang pertama tadi. Makanya yang pahala sedekah yang paling gede adalah ketika kita masih sehat, ketika kita masih butuh uang. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, jangan ditunda-tunda kalau mau sedekah sampai roh masuk ke sini. Jangan sampai udah mau mati baru mau sedekah. Pas udah meninggal baru ngomong, "Oh, tanah abang yang ada di sono jangan dijual ya. Oh, yang di belakang boleh dijual." Nah, emang enggak apa-apa, tanah abang mau punya orang. Pasar semua.
Kalau yang di belakang tanah kita, Tanah Abang ya jangan punya orang, domain nama Pemda. Kalau Tanah Abang jangan gitu ya. Makanya ketika mau meninggal baru ada orang pada ngomong dah wasiat. Kata Nabi jangan ditunda. Masih cakep sih, masih cakep. Kalau bisa mah jangan sampai nunda-nunda. Kalau bisa sekarang kita sedekah. Kulta li fulani kada wa li fulani kada wa qad kana li fulan, kata Nabi. Ntar udah meninggal baru ngomong dah. No, harta yang di sini buat sini ya, buat ini buat si anu ya. Lihat emang udah gak butuh, makanya dikasih orang. Kalau udah mau mati, mau dibawa mati tuh duit. Kagak, ente sedekahin. Masih cakep masih, tapi lebih cakep lagi ketika kita masih butuh, kita kasih ke orang lain, kita sedekahin. Insyaallah itu pahalanya jauh lebih besar. Yang tadi nggak salah, tapi lebih bagus ketika masih sehat, ketika masih kita butuhnya itu uang. Nah, satu lagi, al hadis at-tasi wal 20, hadis yang ke-29, al karam, perbuatan mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ma min yaumin, tidaklah dari satu hari, yusbihul ibadu, di pagi hari seorang hamba, fihi, yang di dalamnya, illa, maksudnya tidaklah tidaklah seorang hamba di satu hari, illa malakani yanzilani, melainkan ada dua malaikat yang turun, fayaqulu ahaduhuma, yang satu doa, Allah ma'ati munfikan khalafan, ya Allah berikan orang yang bersedekah menginfakkan hartanya ganti yang banyak. Wa yaqul akhar, Allah ma'ati mumsikan telafan, ya Allah berikan orang yang kagak mau sedekah kehinaan hartanya, biar hartanya habis. Ini malaikat dua turun, ada dua jenis malaikat. Buat orang yang sedekah tuh malaikat lainnya, Allah ganti hartanya. Ya Allah udah jamin kan? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, orang yang memberikan satu kebaikan maka dia akan dibalas 10. Bahkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, sampai 700 kali lipat. Allah yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih dari itu, lebih dari 700. Didoain sama malaikat, ya Allah orang-orang yang pada hari ini, yang pada pagi ini sedekah, ganti ya Allah. Ingat, mana qasad sadaqatun min malin, tidaklah sedekah itu ngurangin harta kita, enggak. Pada hakikatnya justru akan bertambah, itu matematikanya Allah. Ditambah dan ditambah, minimal tambah keberkahannya. Dan malaikat yang lainnya ketika ada orang diminta-minta, medit, koret, pelit, kikir, bakhil, apa kata malaikat? Ya Allah, nih orang-orang yang kagak mau sedekah, yang ada orang minta dia kagak kasih, dia tahan hartanya, ya Allah berikan kehinaan, hartanya habis. Nauzubillah min dzalik. Kalau kata guru saya dulu, kalau ada orang pagi-pagi datang ke kita mau minta kita sedekah, kasih dah apa adanya, kasih. Kalau emang kagak ada, bilang baik-baik, jangan dihardik. Karena bisa jadi kita nggak tahu yang datang itu Nabi Khidir atau malaikat. Pagi-pagi tuh kasih aja. Emang berat. Taruh yang punya usaha rumah makan Padang misalnya, pagi-pagi baru buka warung, datang orang minta-minta, masih sehat lagi yang minta-minta, seger. Pak, minta Pak, bagaimana kita yang buka warung? Lo gua aja baru buka, penglaris belum ada, udah minta-minta, kita maki-maki. Kalau dia malaikat, waduh bahaya. Kalau dia Nabi Khidir, bahaya. Kalau ada kita kasih, kalau enggak kita tolak, tapi dengan bahasa yang sopan. Mohon maaf, sekarang enggak dulu ya, saya belum dapat. Ngomong baik-baik, jangan kita maki-maki. Kalau bisa kita kasih dah. Insya Allah di sini dibilang malaikat ngedoain orang-orang yang bersedekah. Ustaz, bagaimana kalau kita kasih sedekah ada orang tuh kayaknya bakal dipakai buat mabok? Ya kalau kita tahu itu dipakai buat hal yang nggak bagus secara zahir, kita tahu jangan. Tapi kalau misalnya kita pikirannya, mudah-mudahan dengan cara saya kasih dia taubat, boleh. Kan boleh sedekah ke orang kaya, boleh nggak? Boleh. Sedekah ke pelacur, boleh nggak? Boleh. Sedekah ke maling, boleh nggak? Boleh. Tujuannya apa? Mudah-mudahan dengan sedekah kita besok-besok dia nggak nyolong lagi. Mudah-mudahan dengan sedekah kita tuh orang kaya kesindir, besok-besok dia bayar sedekah. Ada orang kaya pelit banget, zakat kagak mau ngasih, dimintain sedekah infak boro-boro, yang wajib aja nggak ngasih. Gantian kita kasih sedekah. Nah, ada dan sedekah kasih si fulan yang orang kaya. Kudunya kalau dia punya otak, dia mikir, kan dia marah. Masa gua orang kaya dikasih sedekah?
wah jangan terima, besok gue yang kasih. Nah harusnya emang begitu, tujuannya kayak gitu. Tapi kalau diterima juga double emang bangetan itu mah, kalau banyakan dia. Nanti kita lanjutkan hadis yang ke-30. Allahu a'lam bishawab. Cukup dah ya.